Perkenalkan, namaku Ani Kaswanti Puji Arum. Dalam keseharian, aku sering dipanggil Ani. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, aku tinggal jauh terpisah dengan orang tuaku karena merantau untuk memenuhi semua kebutuhan kami. So, nenek kamilah yang merawat kami. Keadaan itu membuatku tumbuh menjadi gadis yang mandiri, yang bertanggung jawab akan saudara-saudaraku, serta menjadi sosok ibu bagi adikku. Karena usia kami terpaut cukup jauh, yaitu 5 tahun dan 14 tahun. Namun, hal itu juga membuatku tumbuh menjadi gadis yang cuek terhadap lingkungan sekitar. Begitu juga dengan penampilan. Kesibukanku dalam merawat adikku sudah cukup menghabiskan waktuku sehari-hari, sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk mengikuti tren pergaulan. Itulah mungkin salah satunya sebab sampai lulus SMA, aku belum pernah merasakan apa itu yang disebut pacaran. Sampai akhirnya aku lulus SMA. Tega tak tega, aku harus meninggalkan adikku dan melamar kerja di Semarang untuk masa depan. Dan alhamdulillah waktu itu aku diterima di PT X. Aku bisa bertahan di sana sekitar 8 bulan. Karena semakin hari semakin tidak nyaman, akhirnya aku memutuskan resign. Ketika aku sudah resign dan menganggur, tiba-tiba ada cowok yang chat aku lewat BBM. Namanya Mas Agus. Aku klarifikasi, ternyata dia dapat pinku dari teman satu kosku dulu. Mas Agus chat aku karena hendak mengkonfirmasi tentang kabar kebenaran aku resign. Oh ya, aku kasih tahu dulu. Mas Agus ini adalah rekan kerjaku waktu masih kerja di PT X. Aku sedikit kaget karena sebelumnya kami belum pernah bertegur sapa ketika masih satu tempat kerja. Jadi, ku jawablah seadanya. Kalau memang benar, aku sudah resign. Dan Mas Agus kembali merespon. Sungguh teramat disayangkan sekali. Memangnya berat kerjaanmu nih. Dan kembali ku jawab sesuai fakta yang kurasakan. Setelah hari itu, kami akrab. Mas Agus cerita, ternyata dulu waktu masih satu tempat kerja, katanya diam-diam sering merhatiin aku dari jauh. Ada terselip rasa kagum kepada aku. Tapi entah, aku pun tak mampu mendeskripsikan rasa kagum seperti apa yang dia maksud. Entah kenapa, rasanya bertukar cerita sama dia, rasanya nyambung dan nyaman. Jadi, tidak terasa kalau aku dan Mas Agus sudah chat-chatan dari pagi hari sampai malam hari menjelang tidur. Karena waktu itu kebetulan Mas Agus juga sudah resign dan menganggur karena surat lamaran kerjanya yang baru juga belum di-ACC seperti aku. So, hari itu kami sepakat bertemu untuk pertama kalinya setelah resign. Kami hampir tidak pernah lost kontak setiap harinya. Dan kemanapun Mas Agus hendak berpergian, selalu menyempatkan untuk mengabariku terlebih dahulu. Dan itulah pertama kalinya aku merasakan dianggap sebagai sosok yang sangat penting bagi seseorang. Dan itu
sangat membuatku merasa sangat dihargai. Tidak terasa, kami sudah saling kenal dekat selama 1,5 bulan. Tiba-tiba Mas Agus ngechat bilang suka kepadaku. Aku bingung. Entah maksudnya dia ngomong seperti ini dalam artian nembak atau cuma sekedar suka biasa. Maksudku, sebagai sahabat. Mas Agus ngajak bertemu hari itu. Kami ngobrol cukup lama. Dan aku merasa ada yang janggal di pertemuan kali ini. Seperti ada sesuatu yang ditahan, yang ragu-ragu ingin diucapkan. Ternyata benar. Sebelum pulang, Mas Agus berkata, "Nik, kita pacaran yuk." Aku sedikit kaget dengan mulut sedikit bongok tanpa sadar. Melihat ekspresiku, Mas Agus merasa tidak enak dan langsung merespon. "Kaget ya, Nik? Udah, gak usah terlalu dipikirin. Hehehe. Gak perlu dijawab sekarang. Jawab aja kalau sudah siap. Oke?" Aku mengangguk sambil menyeringai kayak orang bego. Sampai di kosku, aku sudah mengembalikan kesadaranku. Setelah kejadian tadi, baru kupikir-pikir. Ternyata Mas Agus tadi nembak aku ya. Ya Allah, bodohnya aku. Habisnya, setahu aku, dari cerita teman-temanku, biasanya pasti tembak mah suaranya romantis. Entah pakai mawar kek, coklat kek, atau boneka ya kan. Terus ada kata-kata romantisnya. Duh, ini mah enggak. Cuma sekedar bilang yuk, nih kita pacaran. Macam orang yang baru kenal sama teman sekolah. Terus ngajak duduk satu bangku. Aku sedikit bingung, karena saat itu aku juga lagi dekat sama cowok. Atau bisa dikatakan sudah punya pacar, tapi juga masih seumur biji timun. Baru sekitar seminggu. Sebenarnya, aku kurang respect juga sama cowokku sekarang. Karena dia baik dan katanya suka banget sama aku. Apa salahnya ya kan aku membuka hati. Nah, setelah aku pikir-pikir sekitar 3 harian, akhirnya aku ambil keputusan. Aku merasa lebih nyaman dan lebih suka sama Mas Agus. Maklum ya, hati manusia memang gak bisa dipaksain. So, aku putusin cowok aku secara baik-baik. Dan aku memilih berpacaran sama Mas Agus. Dan tanggal 5 Juni, kami resmi berpacaran. Bersambung.